Menyelesaikan perkara pidana, salah satu tugas hakim adalah menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Karena pada dasarnya, penegakan hukum dan penegakan keadilan adalah dua sisi mata uang yang sama dalam kaitannya dengan proses peradilan, di mana keberadaan akan asas kebenaran material sangatlah penting dalam memutus segala perkara tindak pidana. Jika dilihat dari definisi asas kebenaran material yang dimana lebih mementingkan kepada pandangan kebenaran material yakni kebenaran yang sesuai dengan kenyataan. Prinsip ini terlihat dalam proses persidangan bahwa walaupun pelaku sudah mengakui kesalahannya namun belum cukup dijadikan alasan untuk menjatuhkan putusan. Sebagaimana yang tertera pada pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berhubungan dengan asas tersebut yang berbunyi, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Independensi hakim dalam memutus perkara pidana berdasarkan kebenaran material. Diadakannya undang-undang tentang hukum acara pidana adalah dimaksudkan untuk mengatur wewenang para pejabat penegak hukum, antara lain hakim dalam menangani suatu perkara pidana. Adanya pembatasan-pembatasan terhadap upaya mencari dan menemukan kebenaran material merupakan hal yang penting berkenaan dengan penegakan hukum pidana, maka perlu untuk diselidiki lebih mendalam tentang apakah pembatasan-pembatasan terhadap upaya mencari dan menemukan kebenaran material yang telah dilakukan dalam KUHP yang berlaku di Indonesia. 1. Independensi putusan hakim dalam konteks hukum pidana. 2. Pertanggungjawaban independensi hakim pidana secara vertikal dan horizontal. Independensi hakim dan hubungannya dengan kebenaran material. Bagian ini hanya akan dibahas mengenai independensi hakim dalam memutus perkara pidana pada tahapan memeriksa, mengadili, dan memutuskan. Pencarian kebenaran dalam sistem KUHP. Dalam upaya mencari kebenaran material ini, pernah ada masa di mana orang dibenarkan melakukan apa saja demi tercapainya tujuan mencari kebenaran material. Apalagi telah ada bukti-bukti permulaan bahwa seseorang melakukan tindak pidana, maka diupayakan supaya yang bersangkutan mengaku. Pengaturan pencarian kebenaran material melalui alat-alat bukti yang sah. Dalam perkara pidana, hakim bertugas untuk mencari dan menemukan apa yang pada umumnya disebut kebenaran material. Sebab kebenaranlah yang harus menjadi dasar dari suatu putusan hakim pidana. Dalam beracara pidana, sekalipun terdakwa langsung mengakui bahwa dirinya yang melakukan pembunuhan, namun hakim tidak dapat langsung mempercayainya. Hakim harus tetap berupaya mencari dan menemukan apa yang sesungguhnya terjadi. Saya akan melanjutkan materi. Kebenaran material berkaitan dengan pembuktian pidana. Upaya mencari dan menemukan kebenaran material dalam acara pidana berkaitan erat dengan segi pembuktian. Berkenaan dengan pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah ada ketentuan antara lain mengenai bagaimana sistem pembuktian terdapat dalam pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan alat-alat bukti yang dapat digunakan yang terdapat dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di sini saya akan membahas tentang kasus yang mencari kebenaran material, yaitu kasus Serkes pencurian 3 buah kakao. Kasus ini bermula pada suatu hari di bulan Agustus tahun 2009. Seorang nenek bernama Nenek Mina yang tinggal di Dharma Kradenan, Kecamatan Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah. Nenek Mina memanen kedelai di lahan garapannya. Lahan ini berbatasan dengan sebuah kebun kakao. Nah, di daerah itu lazim dinamai coklat, milik PT RSA. Ketika sedang memanen kedelai, mata Nenek Mina itu melihat pohon-pohon coklat yang banyak berbuah dan ranum. Nenek Mina memetik 3 buah coklat yang ada di kebun itu, lalu meletakkannya di tempat. Tak ada maksud padanya untuk menyembunyikannya, dan tidak ada pula ada maksud di benaknya untuk membawanya. Tak lama kemudian, seorang mandor perkebunan kakao PT RSA itu muncul dan bertanya, siapa yang memetik buah kakao tersebut? Dan dengan polos, Nenek Mina mengaku hal itu adalah perbuatannya. Mandor lalu memberi ceramah bahwa perbuatan yang dilakukan Nenek Mina adalah termasuk pencurian. Nenek Mina lalu meminta maaf pada sang mandor dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. 3 buah kakao yang dipetik pun diserahkan kepada. Kemudian Nenek Mina minta maaf dan berpikir semua sudah beres dan ia pun kembali bekerja.
Akan tetapi, sepekan kemudian, Nenek Mina dipanggil dan diperiksa polisi di Polsek Aji Barang. Dari hasil pemeriksaan, polisi menyimpulkan bahwa perbuatan Nenek Mina sepenuhnya memenuhi unsur yang disebutkan dalam pasal 362 KUHP. Nenek Mina tidak menyadari apa yang sebenarnya tengah terjadi. Nenek Mina yang tak hanya buta huruf, tetapi juga buta hukum. Tanpa didampingi pengacara, Nenek Mina mengiyakan saja apa yang ditulis polisi dan apa yang ditulis jaksa dalam surat dakwaannya. Proses hukum terus berlanjut, sampai pada akhirnya Nenek Mina harus duduk sebagai seorang terdakwa kasus pencurian di Pengadilan Negeri di Purwokerto. Nenek Mina yang disidang tanpa didampingi pengacara mengaku tidak tahu jika lika-liku acara pengadilan dengan prosedur-prosedur yang diatur secara formal. Dalam bahasa Indonesia yang sepanjang hidup tinggal di desa dan hanya menggunakan bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari. Yang dipikirkan oleh Nenek Mina saat ini adalah bagaimana caranya agar kasus cepat selesai. Karena jika tidak, ia harus pulang pergi dari rumah ke kantor jaksa dan kantor pengadilan yang berjarak 40 km, sehingga terpaksa mengutang uang angkot dan ojek sebesar 50.000 kepada tetangga setiap kali menjalani pemeriksaan. Pada akhirnya, Nenek Mina dinyatakan hakim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Hakim menjatuhkan vonis pidana 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan 3 bulan, lebih rendah dari tuntutan jaksa yang mohon agar hakim memidana si nenek dengan pidana penjara 6 bulan. Nenek Mina menerima putusan hakim tersebut, bukan karena dia menganggap putusan hakim itu adil atau tak adil, melainkan karena dia sudah lelah berurusan dengan hukum yang berlaku di negeri ini. Dalam hal ini, hakim kemudian mempertimbangkan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, sebagaimana dalam bunyi putusannya. Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Padahal dalam penalaran positivisme hukum, seseorang dihukum bukan karena sifat jahat atau baik, tetapi karena semata-mata melanggar norma hukum yang berlaku. Dalam mempertimbangkan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, hakim menyampaikan argumentasi sosiologis dan psikologis, seperti terungkap dalam bunyi putusannya, yaitu hal-hal yang memberatkan tidak dijumpai pada terdakwa Nenek Mina, sedangkan yang meringankan adalah yang pertama, terdakwa adalah lanjut usia. Sedangkan yang kedua, terdakwa adalah petani tua dan terdakwa tidak punya apa-apa. Yang ketiga, 3 buah kakao sangat berarti bagi petani. Buah benih untuk ditanam kembali, sedangkan dari sisi perusahaan, perkebunan tidaklah terlalu merugi. Yang keempat, semangat terdakwa haruslah diapresiasi, menghadiri persidangan tepat waktu, meski ia letih dan juga tertatih. Yang kelima, peristiwa mengambil 3 kakao bagi Nenek Mina selaku terdakwa merupakan hukuman baginya, mengganggu ketenangan jiwa dan juga melukai jiwa. Pemilihan kata dalam pertimbangan meringankan tersebut mengartikulasikan rasa empati yang luar biasa yang diberikan hakim kepada terdakwa Nenek Mina. Itulah contoh singkat dari kasus kebenaran material. Jika ada kesalahan, itu datangnya dari saya pribadi, karena kesempurnaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada uang 1 juta buat beli motor, ternyata motornya pelan. Mari kita berantas para koruptor agar rakyat kecil mendapatkan keadilan. Baby, you can get on my boat and make it rock, yeah, side to side, left